Oke, teman-teman semuanya, terima kasih sudah join tepat waktu. Gue undur sedikit sambil nungguin yang lain ya. Ini sebenarnya webinar lanjutan kalau teman-teman ikutan yang sebelumnya, yang adapting to AI. Ini melengkapi lah yang itu ya. Kalau teman-teman ingat di webinar sebelumnya, gue sempat bilang sama teman-teman, gue ngasih disclaimer sama teman-teman, banyak banget part yang lagi dites, banyak banget action-action yang masih butuh validation gitu ya teman-teman ya. Dan ya di webinar kali ini ada beberapa yang udah mulai kelihatan hasilnya dan gue pengen share itu sama teman-teman ya. Meskipun tentu saja karena si AI search ini cepat banget bergeraknya, gue mungkin dalam waktu 2, 3, 4, 5 bulan yang akan datang tuh akan banyak hal-hal baru yang butuh untuk teman-teman adapt lagi gitu ya. Yang kali ini gue akan share sama teman-teman lebih komprehensif, termasuk beberapa bagian di content optimizations dan di technical optimization ya. Yang ada di sini kayaknya beberapa sudah banyak yang kenal, tapi kalau teman-teman baru pertama ikutan webinar, perkenalkan gue Rido Putra Esgara. Saat ini lagi jalanin agency namanya Search Agency. Email gue, kontak gue ada di situ. Kalau teman-teman pengen ngobrol, pengen sharing-sharing silahkan ya. Dan teman-teman yang kita mau bicarakan sebenarnya kebanyakan dari sini gitu ya kan. Setiap kali ada perubahan terhadap landscape di search yang butuh adaptasi kita dengan cepat adalah perubahan di sisi behavior audience kita, ya kan? Ya dulu di traditional search, gue ngomongnya sekarang traditional search ya. Kita juga sempat ketemu sama banyak sekali perubahan-perubahan yang merubah behavior users. Kalau teman-teman ingat dulu Google sempat merubah landscape SERP lumayan ekstrim, nambahin beberapa search features. Yang search features itu ya mau tidak mau merubah bagaimana cara orang berinteraksi dengan hasil pencarian. Ya. Sekarang dengan adanya AI, perubahannya jauh lebih ekstrim gitu dan tidak hanya terjadi di SERP di hasil pencarian, tapi di touch point lain yang dilewatin oleh search audience kita. Dan setiap perubahan di behavior audience kita butuh adaptasi dari kita dengan cepat ya. Karena ya SEO, ya kalau teman-teman ngikutin mindsetnya gue, users first, SEO will follow gitu ya kan. Perubahan apapun yang terjadi di audience kita, di behaviornya mereka, kita butuh adapt strategi kita supaya strategi kita tetap relevan dengan audience tersebut. Ya. Yang teman-teman akan banyak sekali melihat perubahannya adalah di cara audience berinteraksi dengan AI, baik itu di search layout gitu ya, kalau di kita masih AI overview ya, di US sudah pakai AI mode, atau kalau di Bing Copilot gitu ya, si audience kita lebih nyaman untuk berinteraksi tidak hanya menggunakan search queries, ya kan, atau keywords teman-teman kenalnya kan, tapi mereka lebih nyaman untuk berinteraksi dengan search queries atau natural queries yang bentuknya adalah pertanyaan-pertanyaan yang lebih spesifik, ya kan. Ini terjadi karena memang nature-nya si AI ini ketika mereka memberikan respons terhadap request dari users, responsnya lebih komprehensif juga dan cenderung untuk menjawab semua bagian dari pertanyaan yang diajukan oleh users, ya kan. Kalau teman-teman perhatiin juga ya, sekarang gitu ya, si AI ini untuk users, mereka banyak banget yang udah percaya gitu dengan hasil AI. Ini salah satu research dari Bain Dynata, ya kan. Mereka bikin survei, terus dari surveinya mereka 80% users itu sekarang rely sama AI summaries, ya. Dan 40%-nya percaya sama itu, ya kan. Sangat bergantung sama itu, kan. So, ini juga kenapa selain karena landscape search-nya yang berubah, termasuk real estate di hasil pencarian yang berubah. Kalau teman-teman lihat real estate sekarang di Google kan yang paling besar ya AI overview, ya kan. Nanti ada AI mode yang hasil real estate yang paling besar. Interaksi user tentu saja akan lebih banyak ke sana. Tapi tidak hanya itu, kepercayaan dari audiens kita juga terus meningkat terhadap hasil pencarian atau hasil jawaban yang diberikan oleh si AI ini, ya kan.
Terlepas dari dulu banyak sekali kontroversi ya, mungkin juga teman-teman ngikutin gitu ya, CI overview ngasih jawaban yang asal misalnya, atau LLM yang masih sering ngasih jawaban yang halu dalam tanda kutip gitu ya. Tapi pada kenyataannya users makin ke sini makin banyak yang percaya dengan jawaban-jawaban yang diberikan oleh si, AI ini ya kan. Dan ini juga tentu saja, sejalan gitu dengan, teknologi yang si AI tawarkan ya kan. Kemampuan mereka untuk merespon jawaban juga makin ke sini kan makin baik ya, makin bagus gitu. Di AI, termasuk kalau teman-teman perhatiin sekarang di ChatGPT, Claude, DeepSeek, dan seterusnya, search audience kita ketika mereka melakukan pencarian, itu bentuknya lebih ke arah membangun, percakapan, creating conversation, instead of just searching gitu ya. Jadi mereka banyak sekali menggunakan search queries yang bentuknya adalah pertanyaan. Dan, ini juga di-support gitu ya dengan cara si AI ini menjawab, request dari users-nya, karena biasanya request tersebut lebih kompleks, lebih dalam gitu ya, lebih in-depth, terus juga triggers, users untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan tambahan dari pertanyaan awal mereka, kan. Ini salah satu hal yang, butuh adaptasi dari kita sebagai pemilik bisnis ya. Strategi konten kita akan berubah, bagaimana cara kita treat setiap, konten yang kita publish juga harus mengikuti gitu, dengan interaksi yang users lakukan, baik itu di SERP dengan AI Overview atau nanti AI Mode ataupun di LLM, ChatGPT, kan. Ini juga research yang menarik nih teman-teman ya. Behavior dari audiens kita di search sekarang masih, intent driven gitu ya, dan tergantung intentnya mereka apa, tools yang mereka gunakan atau tempat mereka melakukan pencarian gitu ya, juga mungkin akan berbeda-beda. Kalau teman-teman perhatiin misalnya kayak general information search gitu ya, 78%-nya masih prefers traditional search engine, kan. Tapi kalau teman-teman lihat ke bawah misalnya ya kan, ke yang product comparison and recommendations, di situ yang muncul paling banyak adalah LLM, kan. Ada ChatGPT, Claude, Bard gitu ya. Ini salah satu task yang tricky untuk kita bisa mengenali touch point dari audiens kita ketika mereka melakukan pencarian untuk setiap possible intents dari pencarian mereka terjadinya di mana gitu ya kan. Yang nantinya tentu saja akan memunculkan, challenge baru untuk kita, apakah kita punya konten yang tampil di sana atau tidak, kan. Nggak bisa kita tutup mata lagi, ya kalau orang-orang SEO kan biasanya udah ranking di Google udah selesai gitu. Enggak seperti itu lagi gitu, karena, ya tergantung intensnya mereka. Kalau intensnya misalnya mereka lagi membandingkan produk atau nyari recommendations, hasil risetnya nunjukin mereka lebih banyak melakukan interaksi dengan LLM, dengan ChatGPT, dengan Claude, dengan Bard gitu kan. Ini dengan disclaimer ya teman-teman, di setiap industri tentu saja proporsinya mungkin akan berbeda gitu ya. Tugasnya teman-teman untuk bisa mengenali ini nantinya. Ada di mana audiensnya teman-teman, tergantung intensnya mereka ketika mereka melakukan pencarian, touch point-nya misalnya apakah ada di traditional search, kan, atau lebih banyak terjadi di LLM, kan. Si LLM ini juga punya karakteristik users yang, menarik ya teman-teman ya. Ini research yang aduh kayaknya mesti tunjukin source-nya dari mana, nanti gue cari source-nya dari mana ya, gue masih simpan nggak ya source-nya ya? Antara si LLM dengan si traditional search, itu di situ disebutnya sebagai non-AI gitu ya teman-teman. Yang teman-teman bisa lihat yang pertama adalah engagement-nya, ya kalau dari data ini exit rate-nya lebih rendah, ya kan. 23% lebih rendah dibandingkan dengan yang non-AI. Traffic yang datang dari LLM, dari AI gitu ya, itu 23% lebih, baik in terms of engagement rate dibandingkan dengan yang datang dari non-AI, traditional search, ya kan. Dari sisi conversion rate-nya juga sudah mendekati gitu teman-teman, ya kan. Non-AI dengan AI bedanya cuma 9%.
udah deket banget. Secara engagement lebih baik, conversion rate-nya juga sudah mendekati, gitu ya. Kalau ngelihat data ini within the next few, gua nggak akan bilang months atau few months gitu ya teman-teman, dalam waktu dekat deh gitu ya kan, eee, akan kelihatan gitu dampaknya terhadap behavior users kita, termasuk juga di consumer journey dari audiens kita ketika mereka melakukan pencarian. Jangan heran gitu kalau nantinya touch point terakhir dari audiens kita sebelum mereka melakukan pembelian, sebelum mereka melakukan action yang kita mau di websitenya kita, bukan lagi berasal dari traditional search, bukan lagi berasal dari orang nyari di Google misalnya ya kan, tapi ya berasal dari interaksi mereka dengan LLM kan, yang artinya kalau kita nggak ada di touch point tersebut, ya kan, ya kita kehilangan kesempatan untuk dapetin action yang kita mau dari audiens kita kan. Kalau teman-teman pernah ngeliat gue sharing consumer journey yang sampel itu ya kan, dari mulai need sampai dengan influence dan decisions ya kan, channel-nya kan beda-beda tuh teman-teman, kan. Si AI, LLM yang sekarang teman-teman lihat gitu ya, harus mulai teman-teman tempatkan di touch point yang tepat di audiensnya teman-teman tersebut. Bisa jadi adanya di bagian influence misalnya, karena tadi teman-teman lihat, oh ternyata orang bandingin produk lebih banyak pakai LLM, kan. Atau bahkan mungkin bisa jadi ketika di fase decisions, orang sudah mau siap beli, nanti ada sampel queries yang gue kasih sama teman-teman, LLM-nya udah ngasih opsi belinya di mana, harganya berapa, kan. Ini part-part yang ya menyenangkan, jadi challenge untuk kita nantinya untuk bisa melakukan remapping terhadap consumer journey kita dan memastikan agar kita tetap ada di setiap touch point audience kita, mau itu di traditional search maupun di LLM ya kan. Dan kita nggak bisa menghindari ini ya teman-teman ya. Orang mungkin masih bilang ya orang pakai ChatGPT kan masih di kota-kota besar aja. Yang lain kan masih tetap pakainya Google. Enggak, ya kan. Within short period of time gue yakin adaptasinya akan mendekati gitu, bagaimana orang beradaptasi dengan Google ya kan, dengan traditional search, terminologi yang dulu kita pakai misalnya orang googling gitu ya, mungkin ini terminologi yang akan obsolete within the next few months, the next few years ya kan, karena interaksi usernya sudah berpindah dari tadinya dengan traditional search yang paling besar dominannya, mungkin berpindah ke LLM yang dominan ya kan. Iya seru lah ya teman-teman ya. Kalau kita turunin dari data yang tadi, ini juga menarik gitu ya teman-teman ya. Ada satu survei yang bertanya ke audiensnya, pernah nggak ngikutin saran yang diberikan dari ChatGPT, ya kan? Dan 60% dari respondennya menjawab, iya, gue pernah ngikutin saran dari ChatGPT. Jawaban dari ChatGPT pernah gue ikutin. Di sebelah kanannya teman-teman lihat di aspek apa gitu, di industri apa. Yang paling besar sekarang educational gitu ya. Dan ini juga mungkin ya teman-teman ya, touch point yang paling mudah untuk users berinteraksi dengan ChatGPT misalnya ya kan. Kalau dulu ya banyak orang butuh untuk masuk ke website-website kayak misalnya yang ngasih jawaban-jawaban hasil PR gitu dan seterusnya ya. Sekarang untuk educational, pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu kayaknya tinggal interaksi sama ChatGPT, jawabannya mungkin lebih detail ya kan. Ini juga kalau teman-teman ngikutin ada satu startup yang di US yang di industri education gitu ya, yang tadinya udah public company sampai akhirnya tutup ketika kehilangan penggunanya, dan penyebabnya adalah karena kebanyakan penggunanya udah terpuaskan dengan berinteraksi dengan ChatGPT untuk education ini. Di industri yang lain juga lumayan tinggi angkanya teman-teman, financials ya kan, product recommendation 30%, news 26% ya kan, medical, karir dan seterusnya. 1 tahun yang lalu mungkin ya teman-teman ya, sebelum kayak ChatGPT punya web search misalnya ya kan, orang kan masih banyak yang ragu untuk menggunakan data dari large language model seperti ChatGPT. Karena kita semua tahu kalau mereka punya keterbatasan gitu, knowledge yang mereka punya
mundur ke belakang gitu ya kan, mereka nggak akan punya recent knowledge yang dibutuhkan oleh kita sekarang. Tapi kalau teman-teman sekarang berinteraksi dengan ChatGPT, ChatGPT udah punya kemampuan untuk mencari recent informations untuk apapun queries yang teman-teman punya, ya kan? Udah hilang tuh keterbatasan yang dulu dihadapin sama LLM tersebut, ya kan? Dan itu juga dampaknya adalah proses learning-nya mereka juga lebih cepat, gitu kan? Uh, ya ini untuk kita exciting ya kan, karena kita punya lebih banyak touch point yang kita jadi kesempatan untuk kita, tapi di sisi lain cara kita untuk approach strateginya juga harus diterapkan dengan menyesuaikan gitu kebutuhan dari si LLM ini. Karena sampai sekarang masih ada kebutuhan-kebutuhan spesifik yang antara traditional search dengan LLM nggak sama gitu teman-teman, berbeda kebutuhannya. Ya ini yang gue mau bahas sama teman-teman selanjutnya, traditional search dibandingkan dengan si AI search, perbedaannya ada di mana aja gitu kan. Yang pertama pasti dari search behavior. Nanti kita sudah sempat bahas gitu ya. Kalau di traditional search orang nyarinya search queries, keyword, orang masukinnya sepatu lari, udah gitu ya kan. Tapi begitu orang masuk ke ChatGPT, yang mereka cari adalah kasih saran dong sepatu lari yang bagus yang harganya di bawah 1 juta kan. Atau pertanyaan-pertanyaan ini lebih kompleks, yang lebih lengkap pertanyaannya, yang bentuknya bukan lagi melakukan pencarian tapi creating conversations gitu ya teman-teman. Dan ini perbedaan yang paling signifikan antara si traditional search dengan si AI powered search gitu ya. Baik itu di AI overview, nanti AI mode, ataupun di ChatGPT Cloud dan seterusnya. Orang lebih nyaman untuk mencari menggunakan kalimat atau pertanyaan gitu ya, yang jadi trigger conversation untuk mereka bisa mendalami sebuah topik, melakukan perbandingan produk, atau yang kebutuhan-kebutuhan lain sesuai intensnya mereka. Ya. Cara untuk si platform ini handling search queries juga berbeda gitu ya teman-teman. Kalau traditional search, gue yakin teman-teman SEO pasti masih ingat gitu ya. Google sudah share mereka punya 5 bagian di proses query handlingnya mereka, dari meaning, quality, dan seterusnya ya kan. Di AI powered search mereka cara untuk ngelihat setiap search queries itu berbeda. Cara mereka respons juga berbeda. Di AI overview misalnya, teman-teman mungkin pernah dengar juga query pan out, ya kan? Nge-breakdown satu line of sentence itu, di breakdown ini konteksnya apa, bagian yang ini konteksnya apa, bagian ini konteksnya apa, bagian ini konteksnya apa. Terus mereka mencoba untuk ngelihat dari berbagai angle, ya kan? Supaya nanti jawaban yang mereka berikan itu jawaban yang komprehensif. Kita bisa lihat contohnya nih teman-teman ya. Yang tadi tuh, kasih saran dong sepatu lari yang bagus yang harganya di bawah 1 juta. Ya. Ini punya ChatGPT ya teman-teman. Yang pertama kali ChatGPT lakukan adalah dia mencari dulu sepatu yang harganya di bawah 1 juta. Ya kan? Ini yang pertama di sini ya. Dia masih nyari di sini ya. Tapi dia mencoba untuk nyari angle lain. Oke, di-refine sama dia. Hasil yang dia dapat itu dilihat sama dia. Kan? Apa sih sebenarnya kebutuhan dari audiensnya mereka dengan kata kunci ini? Apakah harganya aja cukup untuk mereka gunakan gitu ya? Atau ada bagian lain yang harus mereka perhatiin ya? Sampai mereka juga ngefilter, oh kalau sepatunya dari luar gitu ya, kadang-kadang harganya terlalu mahal kata mereka ya kan. Kita coba cari yang lokal deh, ya kan? Di sini di mana ya tadi ya? Nih, I'll focus on including local Indonesian brands, ya kan? Terus baru nanti mereka di-refine lagi hasilnya, ya, option produknya dan seterusnya, supaya nanti mereka bisa mengeluarkan result yang paling sesuai untuk kebutuhan dari users ketika mereka memberikan jawaban, ya kan? Dan ini yang juga menarik untuk kita perhatiin gitu ya kan. Kalau di traditional search ya kita sudah terbiasa dengan 10 hasil pencarian plus rich result plus snippet dan seterusnya ya kan. Tapi kalau di AI powered search termasuk di ChatGPT, jawaban yang mereka berikan juga kadang-kadang tergantung dari search queries yang digunakan gitu ya kan. Yang pertanyaan yang tadi atau search queries yang tadi kasih saran untuk sepatu yang di bawah 1 juta, si ChatGPT-nya sudah bisa untuk mengeluarkan sampai ke produk
view seperti ini ya. Ini kalau diklik nanti masuk ke e-commerce-nya langsung, orang bisa beli langsung. Terus juga mereka nambahin tips untuk milihnya kayak gimana, ya kan? Ini tergantung dari bagaimana si AI overview-nya melihat kebutuhan dari setiap search queries yang audiens gunakan. Untuk kita sebagai pemilik konten, mengerti cara si AI ini nge-breakdown setiap search queries, itu jadi insight yang penting untuk kita menyusun konten kita nantinya. Apakah konten kita bisa memberikan jawaban atau menjadi bagian dari jawaban yang diberikan sama si AI overview nantinya, atau si ChatGPT nantinya, atau si Cloud nantinya. Kan? Ini yang banyak makan waktu nih, termasuk untuk gue sekarang, karena analisis terhadap jawabannya beda gitu dengan cara yang dulu kita lakukan di traditional search, ya kan? Ya ini juga mungkin karena kita sudah terbiasa aja dulu ngelakuin SERP analysis di traditional search. Kalau di AI powered search, ini yang kadang-kadang juga kita masih mencoba untuk mencari nih sebenarnya kalau search queries-nya seperti ini, pencarian produk, nanti hasilnya seperti apa, informasi yang diberikan apa, dan seterusnya. Yang merubah jawabannya ada di bagian yang mana, kayak yang tadi misalnya kalau teman-teman lihat ya, ini kan kalau di breakdown, si audiensnya nyari sepatu lari, nyarinya yang bagus, tapi dia nyari yang spesifik, harganya di bawah 1 juta. Ada beberapa komponen yang mempengaruhi bagaimana si AI ini menjawab kebutuhan dari audiens ini, ya kan? Ketika sentence-nya berubah, kalimatnya berubah, jawabannya juga akan berubah, ya kan? Dan ya ini yang jadi tricky untuk kita, karena kita harus memperhatikan mana yang paling dominan misalnya di sebuah sentence yang harus kita perhatikan dan jadi bagian dari konten kita, mana yang misalnya oke, as a business kita bisa ignore ini karena misalnya kita nggak, kalau di case yang ini ya, kita nggak carry out yang di bawah 1 juta kok, ya udah biarin aja deh, kita nggak muncul di sana, ya kan, dan seterusnya. Ini yang butuh waktu untuk kita bisa beradaptasi gitu ya teman-teman. Yang selanjutnya nih teman-teman, semua yang tadi kita bicarakan di bagian awal dari webinar ini butuh adaptasi dari teman-teman. Adaptasi yang paling besar teman-teman butuh untuk lakukan adalah di kontennya teman-teman. Kan? Yang pertama, ini orang-orang SEO pasti masih ingat dulu ada passage indexing di Google. Google pernah keluarin satu algoritma untuk passage indexing. Kan? Yang konsepnya adalah Google mencoba untuk mengerti setiap bagian dari konten kita, tidak hanya keseluruhan isi konten kita. Kan? Dan si AI ya termasuk ChatGPT, Cloud dan seterusnya, mereka juga menggunakan konsep yang sama, ya kan? Yang mereka inginkan adalah kita bisa memberikan konteks yang kuat di setiap bagian dari konten yang kita punya, ya kan? Poin yang pertama tuh teman-teman harus mencoba untuk memastikan agar setiap passage atau section atau bagian gitu ya, ini bisa berupa subheading, bisa berupa satu paragraf sendiri gitu ya, itu jelas untuk apa, menjawab apa, tujuannya apa, kan konteksnya apa, dan seterusnya. Kan? Karena ya ini abis ini nanti ada sampelnya ya. Sampai saat ini kan kita masih terbiasa untuk menulis di artikel gitu, di menulis konten. Terus kita menambahkan informasi-informasi yang sebetulnya tidak punya konteks yang kuat terhadap apa yang kita bicarakan di section tersebut. Kan? Ini yang harus berubah cepat-cepat nih teman-teman. Karena ya si AI overview salah satu problem yang bukan problem ya, yang mereka hadapi sekarang gitu ya, challenge yang mereka hadapi sekarang, kan mereka itu nggak punya resource untuk melakukan crawling se-ekstensif traditional search seperti Google misalnya, ya kan? Google kan sudah punya infrastruktur yang kuat gitu ya teman-teman untuk melakukan crawling ke halaman-halaman website, terus proses crawlingnya juga lebih ekstensif dan seterusnya ya kan. Si AI platform sekarang, ya mereka gue yakin menuju ke sana gitu, tapi saat ini mereka punya resource yang tidak se-ekstensif traditional search, makanya yang mereka coba cari adalah section-section di halaman-halaman kita yang nantinya mereka bisa gunakan untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh audiens kita. Kan? Ini poin yang pertama, optimize-nya jangan
untuk keseluruhan aja, tapi teman-teman perhatikan setiap sections bisa berupa paragraf, subheading, atau satu section tertentu di kontennya teman-teman. Pastiin bahwa section tersebut punya apa ya, punya tujuan yang jelas, menjawab kebutuhan yang jelas, ya kan, dan punya konteks yang jelas. Ya. Yang kedua, setiap section tadi juga harus kohesif antara satu section dengan satu section lainnya, antara satu subheading dengan subheading lainnya, antara setiap paragraf di dalam satu subheading dengan paragraf lainnya di subheading tersebut. Ya. Yang ketiga, ini juga penting ya, cara menulisnya harus diubah gitu ya, hindari untuk nambahin elemen-elemen yang dalam tanda kutip nggak penting gitu ya, yang tujuannya hanya menambahkan panjang kalimat misalnya, atau jadi intro-intro aja, ya kan? Itu harus teman-teman hindarin benar-benar, kan? Contohnya seperti ini nih, ini yang pertama, ini 2 paragraf yang ya umum gitu ditulis sama writer, sama content writer sekarang gitu ya. Banyak banget bagian-bagian di paragraf-paragraf ini yang sebetulnya bisa diringkas gitu ya teman-teman ya, dihilangkan supaya si paragrafnya jadi lebih kuat konteksnya, jadi lebih mudah untuk dimengerti ya, dan lebih mudah untuk dicerna. Ini dari sini teman-teman bandingkan dengan yang ini nih, bedanya. Isinya sama, kan? Tapi untuk audiens, yang pertama untuk audiens ya, lebih mudah untuk mengerti ya, paragraf ini tentang apa, kan? Lebih mudah untuk dicerna. Begitupun si AI platform, kayak termasuk ChatGPT dan seterusnya ya, ketika mereka melakukan crawling terhadap halaman kita, ketemu paragraf ini, mereka akan lebih mudah untuk mengenali, oh ini paragraf ini membahas soal ini, ada elemen-elemen ini, konteksnya adalah ini, dibandingkan dengan yang tadi yang sebelah sini. Ya, ini kebiasaan ya teman-teman ya. Ya agak susah untuk merubahnya, tapi harus gitu ya kan. Nggak bisa lagi kita bikin konten terus intronya terlalu banyak, bahas satu hal bertele-tele, muter ke sana dulu, muter ke sini dulu, nambahin kalimat-kalimat yang nggak perlu ya kan. Lebih straightforward setiap paragraf yang teman-teman berikan, teman-teman tahu paragraf ini membahas tentang satu topik tertentu atau satu section tertentu di kontennya teman-teman, bahas soal itu secara straightforward, lebih mudah untuk bisa dimengerti, lebih mudah untuk bisa dicerna sama AI platform maupun audiensnya teman-teman ya. Yang kedua, ya karena tadi di AI platform kebanyakan dari audiens kita mereka berinteraksinya bukan dengan search queries tapi dengan questions. Mereka bukan hanya mencari tapi creating conversations, ya kan? Konten yang biasanya lebih mudah untuk jadi bagian dari jawaban-jawaban AI platform ini yang bentuknya adalah answers focus content, ya kan? Konten-konten yang menjawab secara langsung pertanyaan dari audiensnya teman-teman. Ya. Dan salah satunya adalah merubah cara teman-teman menulis kontennya teman-teman. Di poin yang kedua, di situ ada front load the answers. Kalau kita biasanya bikin konten awalnya intro dulu yang panjang, sekarang ubah sama teman-teman. Balikin. Di bagian awal, teman-teman jawab dulu pertanyaannya. Teman-teman tahu pertanyaannya apa, jawab dulu bagian pertanyaan itu, baru nanti additional information, tambahan-tambahan lain, yang mungkin memperkuat jawaban teman-teman, teman-teman berikan di bagian selanjutnya konten teman-teman. Kan? Yang ekstrim banyak banget yang dilakukan sama website-website sekarang, sama bisnis-bisnis sekarang. Kan? Setiap subheadings mereka fokus menjawab satu pertanyaan tertentu. Kan ini kayaknya punyanya Ahrefs mungkin ya, kalau iya Ahrefs. Ya. Ada beberapa konten yang Ahrefs publish yang setiap subheadings itu bentuknya adalah specific question, spesifik pertanyaan yang mereka jawab di subheading tersebut. Ya. Tapi secara keseluruhan isi kontennya masih kohesif semua. Masih membahas tentang satu topik yang sama. Cuman setiap subheading mereka menyiapkan subheading itu untuk assess satu question, satu pertanyaan yang diajukan oleh audience. Kan? Di webinar yang sebelumnya gue juga share ini sama teman-teman, inverted pyramid. Ini juga pola yang menurut gue akan sangat membantu untuk teman-teman merubah
pola penulisan teman-teman, strategi kontennya teman-teman ya, yang kalau hasil banyak research, banyak testing gitu ya, konten-konten yang seperti ini yang paling banyak disukain gitu ya teman-teman sama AI platform ya kan. Ya udah pakai inverted pyramid ini aja. Bagian awal paling atas teman-teman kasih ask question-nya dulu, jawab dulu pertanyaan penting yang teman-teman mau jawab lewat kontennya teman-teman. Bagian selanjutnya teman-teman tambahin additional facts atau additional information atau yang lainnya. Bagian paling bawah di kontennya teman-teman, boleh teman-teman gunakan untuk menambahkan informasi-informasi lain yang memperkuat jawaban teman-teman. Hindarin untuk menulis konten, untuk publish konten, yang bagian awalnya teman-teman habiskan untuk intro. Mau ngomongin soal satu topik, bagian awalnya teman-teman muter dulu kemana, nyeritain apa, untuk orang bisa sampai ke pertanyaan yang mereka cari gitu ya, harus melewati beberapa paragraf, bahkan mungkin beberapa subheadings. Ya. Dan untuk mempermudah teman-teman melakukan itu sebenarnya banyak gitu source of information-nya. Tidak perlu rely dengan tools yang spesifik gitu. Kayak yang sederhana teman-teman bisa menggunakan People Also Ask, atau teman-teman kalau mau pakai tools yang biasa gue pakai adalah alsoask.com gitu ya. Karena itu membreakdown setiap search query, setiap topik yang diajukan yang relevan dengan audiensnya teman-teman, di breakdown jadi pertanyaan-pertanyaan yang spesifik yang teman-teman bisa jawab di kontennya teman-teman. Iya, nggak mudah. Ini bukan sesuatu yang mudah merubah kebiasaan menulis ya. Tapi ya kalau ini diteruskan gitu ya, kayaknya akan tricky itu ya teman-teman ya. Tulisannya teman-teman untuk bisa jadi bagian dari si AI platform dengan pola penulisan yang dulu gitu, yang intro dulu, panjangin dulu kontennya dan seterusnya, harus dihindarin ya. Yang selanjutnya nih ya teman-teman ya, ini mungkin akan mengingatkan teman-teman sama konsepnya EEAT punyanya Google kan, experience, authoritative sama trustworthiness ya kan. Dan sampai saat ini ya teman-teman ya, si AI platform ini sangat rely dengan beberapa bagian yang menurut mereka nih penting untuk mereka lihat sebelum menjadikan konten kita bagian dari jawaban mereka. Ya. Yang pertama, setiap konten kayaknya akan susah untuk bisa jadi bagian dari AI overview kalau kontennya nggak factual, gitu, nggak spesifik, kan? Kadang-kadang yang teman-teman butuhkan misalnya kalau teman-teman bahas sesuatu, ada claims di dalamnya, ada informasi-informasi yang butuh supporting data dan seterusnya, masukin itu ke dalam kontennya. Supaya ketika kontennya di-crawl sama si AI gitu ya, AI-nya tahu bahwa konten ini factual karena ada source of data-nya, diambil dari misalnya informasi yang valid gitu ya teman-teman. Kalau itu bicara tentang kesehatan, teman-teman ambil dari jurnal kesehatan ya kan, untuk support informasi apapun yang teman-teman berikan dan seterusnya. Mirip dengan apa yang kita lakukan di EAT ya kan. Si AI Overview juga mencoba untuk berhati-hati ketika mereka menggunakan konten untuk jadi bagian dari jawaban yang mereka berikan ke audiens mereka kan. Mereka tahu berbahayanya gitu ya teman-teman, informasi yang nggak faktual kan, baik untuk audiens yang menerima jawaban tersebut ataupun untuk mereka sendiri ya kan. Ya orang pasti akan meninggalkan platform apapun yang nggak ngasih jawaban yang valid gitu ya teman-teman ya. Makanya juga mereka mencoba untuk mencari atau menggunakan konten-konten yang ketika mereka crawl, mereka bisa menemukan source of information dari konten tersebut ada di mana kan. Ya ini juga termasuk evidence-nya ya kan. Kadang-kadang kalau misalnya teman-teman mau menyampaikan sesuatu ya kan, teman-teman dapetin informasinya dari satu konten lain gitu ya, dari tempat lain, sebutin aja di situ. Ya, kayak misalnya contoh yang di situ. According to WHO, ya kan, 15% of, ya kan, awali kalimatnya dengan
menyebutkan asal informasinya dari mana. Kan? Itu juga akan memperkuat atau memberikan evidence ya, ketika si LLM yang nge-crawl kontennya teman-teman, oh dia tahu bahwa informasi ini berasal dari sini. Kan? Yang tricky nih ya teman-teman. Kadang-kadang si proses crawlingnya itu tuh nggak full satu halaman di crawl keseluruhan sama LLM. Mau itu ChatGPT, Cloud itu masih punya behavior yang seperti itu, kan? Dia cuma nge-crawl yang tadi itu tuh bagian-bagian section-section atau kita sebutnya bukan passage gitu ya. So kalau teman-teman nyampein source-nya misalnya di bagian bawah di kontennya teman-teman, mungkin saja source itu nggak ke-crawl sama si LLM-nya, kan? Ini yang tricky nih ya teman-teman. Ini juga kenapa di poin yang kedua yang lebih preferable adalah teman-teman menyebutkan asal informasinya dari mana, kan? Kalau perlu teman-teman sampaikan di situ links-nya atau source of information-nya inline dengan informasi yang teman-teman sampaikan. Kalau biasanya kan kita nulis sesuatu gitu ya di konten, semua source-nya kita taruh di bawah, tuh nggak, kan? Ini yang tricky tuh karena si LLM-nya dia ketika melakukan crawling dia masih crawlingnya by passage, ya by section. Mungkin saja si source yang tadi teman-teman sudah ada source-nya, ada informasi datang dari mana, tapi teman-teman taruh di bagian bawah, itu nggak ke-crawl sama si LLM-nya. Ya. Ya, yang selanjutnya adalah topical authority atau gue sebutnya sebagai topic ownership gitu ya. Ini juga kalau teman-teman lihat di semua literatur yang membahas soal AI search, semuanya pasti bilang kalau topical authority membantu teman-teman untuk bisa punya kesempatan yang lebih banyak jadi bagian di jawaban yang diberikan oleh LLM untuk sebuah pertanyaan. Kan? Kalau teman-teman kenal sama konsepnya topical authority kan ya, kita publish konten untuk semua possible search queries yang digunakan oleh audiens kita. Mencoba untuk punya coverage yang lengkap terhadap semua possible needs atau possible questions yang diajukan oleh audiens kita. Misalnya kalau di situ soal lari gitu ya, ya kita bisa bahas soal nutrisi, kita bisa bahas soal cedera, kita bisa bahas soal training plan dan seterusnya yang berkaitan dengan si lari tersebut. Tujuannya adalah supaya nanti ketika ada pencarian, ya interaksi users dengan si LLM, meskipun misalnya kita tidak punya informasi tentang satu spesifik area, tapi karena kita punya konten-konten lain yang juga relevan dengan itu, ada chance yang lebih besar untuk konten kita tampil di jawaban si LLM ini. Kan? Tentu ini konsepnya bukan asal publish ya, bukan asal memenuhi coverage dari setiap topik yang kita kenalin ya, tapi harus benar-benar menjawab setiap search intention dari audiens kita yang kita identify di topik clustersnya kita. Ya, makanya di poin yang kedua adalah intensnya yang teman-teman coba kenalin. Kan ya boleh kalau teman-teman masih menggunakan 4 kelompok intens ya yang kita punya ya. Informational, navigational, commercial, sama transactional itu nggak apa-apa kok. Di satu topik clusters yang teman-teman coba lakukan adalah teman-teman punya coverage untuk setiap possible intents dari pencarian audiens teman-teman. Informational content ya, teman-teman punya. Commercials-nya orang ngebandingin sepatu lari misalnya, oke teman-teman punya ya kan. Navigation-nya orang nyari nama brand, orang nyari nama produk gitu ya. Teman-teman punya halaman itu. Transactional, orang mau beli, teman-teman punya halaman untuk orang beli. Tadi di slide sebelumnya kalau teman-teman lihat jawabannya si ChatGPT untuk kasih saran itu di atasnya kan langsung product page ya untuk orang beli. Kan? Ini akan memperkuat atau menambah gitu ya opportunity dari kontennya teman-teman tampil di hasil jawaban si LLM ini. Kan? Di website yang search agency ada literatur soal topic ownership ini ya, topical authority atau teman-teman mau pakai topical authority juga nggak apa-apa. Tapi yang pasti fokusnya adalah bukan hanya memenuhi asal bikin konten,
asal publish konten, bukan seperti itu. Tapi teman-teman mengenali intention dari setiap search queries, teman-teman siapkan konten yang sesuai dengan intention tersebut. Ya. Karena mau konten yang dipublish ratusan, ribuan gitu ya, kalau nggak sesuai dengan intention dari users, pada akhirnya juga akan jadi percuma untuk teman-teman. Ya. Yang terakhir adalah authority sama trust signal. Kan? Ini yang tricky nih ya teman-teman ya. Karena sampai sekarang kebanyakan LLM, ChatGPT, Cloud, DeepSeek, dan seterusnya, mereka masih punya preferensi yang kuat untuk menggunakan jawaban dari website-website yang secara authority itu tinggi, ya, atau secara brand penetration-nya tinggi, kan? Yang populer deh, ya. Susah sekali untuk website-website yang baru dipublish misalnya, atau website-website yang baru belum terlalu tinggi authority-nya gitu ya, untuk bisa jadi bagian dari si jawaban LLM ini. Kecuali kalau website ini punya komponen yang unik yang tidak ada di website-website lain. Itu pun kecil banget ya kemungkinannya. Ya. Beberapa hal yang teman-teman bisa lakukan adalah, ini juga sama nih, mirip sama yang kita lakukan di EAT, author informations, ya kan, perkuat tuh si konten ini dibuat sama siapa, kan, apalagi kalau misalnya si autornya itu, sorry ya teman-teman, bentar ya, terutama kalau si autornya itu misalnya teman-teman known gitu ya, orang yang lumayan populer, menulis di kontennya teman-teman, pastiin informasi itu ada di kontennya teman-teman. Ya. Terus yang kedua, brand mention sama external recognition. Ini bukan hanya links ya teman-teman, bukannya inbound links. Tapi kalau ada website-website populer yang nyebutin nama brandnya teman-teman, website-website populer yang nyebutin nama produknya teman-teman ya, ini juga mempengaruhi. Termasuk juga source kayak misalnya Wikipedia, atau kita nggak bisa tutup mata Quora, Reddit, dan seterusnya, ya kan? Ini juga salah satu bagian yang kalau teman-teman punya resource-nya, dari strategi teman-teman untuk bisa meningkatkan brand mention di tempat-tempat tersebut, gitu ya. Dan bentuknya tidak harus inbound links, kalau kita brand mention aja cukup kok. Ya. Yang ketiga, untuk website-website yang baru, untuk bisnis-bisnis yang baru established, gitu ya, usahakan untuk publish konten yang punya unique value, unique point of view terhadap topik apapun yang teman-teman bahas. Ya, ya ini untuk memperkuat daya saingnya teman-teman gitu, kontennya teman-teman, karena ya si AI platformnya punya kecenderungan untuk pakai konten dari website-website populer, dan biasanya mereka tutup mata website-website yang kecil, jarang sekali untuk mereka gunakan menjadi bagian di jawaban mereka gitu ya. Kecuali kalau mereka ketemu konten-konten yang punya unique value yang tidak dibahas oleh website-website besar lainnya. Ya, termasuk kalau teman-teman misalnya create research atau bikin penelitian yang komprehensif terhadap sebuah topik, ya kan, dan yang ngelakuinnya pure teman-teman gitu ya, tampilin itu jadi unique value untuk kontennya teman-teman, dan punya kesempatan yang lebih besar untuk tampil di hasil pencarian, hasil jawaban dari si LLM ini. Ini juga sebenarnya konsep yang bisa teman-teman gunakan untuk traditional search juga ya. Dan gue keingetan tadi siang gue ngobrol sama siapa tuh ya, dari SEO Fighter Bootcamp, kan. So ada banyak banget kesalahan di mana orang-orang SEO mereka melakukan SERP analisis gitu ya teman-teman, untuk satu topik tertentu, terus mereka ngelihat result di sana, terus mereka ngikutin result di sana di kontennya mereka, kan. Ini nggak boleh teman-teman lakukan ya, termasuk untuk ini, untuk si AI search ini. Teman-teman harus mencoba untuk mencari unique point of view, additional value yang teman-teman bisa tawarkan ya dari topik yang teman-teman bahas. Kalau teman-teman ketemu website A bahas ini, website B bahas ini, website C bahas ini, teman-teman cari yang belum dibahas mereka apa ya? Apa additional value yang bisa gue kasih? Kan? Bukan jadi teman-teman ngikutin mereka gitu. Karena kalau teman-teman ngikutin mereka, AI overview-nya jadi nggak punya ini, jadi nggak punya reasons yang kuat untuk jadiin teman-teman bagian dari jawaban mereka. Ya, ini penting untuk merubah itu ya teman-teman ya. Sayang gitu effortnya teman-teman, karena banyak banget orang-orang SEO yang masih
melakukan itu, dia ngikutin website ini, oh website ini bahasnya kayak gini, gue ngikutin juga. Website bahas, nggak boleh seperti itu, termasuk di sini ya teman-teman. Saya teman-teman, ini ada yang gangguin gue nih, nelponin gue dari tadi nih. Bentar ya. Itu di bagian konten. Ada pertanyaan kah dari teman-teman sampai sini? Aman ya? Oke. Kita lanjut ke bagian selanjutnya ya teman-teman ya. Oke. Bagian selanjutnya di sisi technical. Ya. Sisi technical ini teman-teman, ini juga part yang nggak bisa kita tinggalin ya teman-teman. Karena ada beberapa hal yang butuh perhatian ya teman-teman. Ini kayaknya udah pernah gue bahas di pertemuan webinar sebelumnya ya. Yang pertama, AI bot-nya kasih akses dulu ke kontennya teman-teman. Ya. Ini bisa teman-teman berikan di robot.txt-nya teman-teman. Ya. Duh, sorry ya, ini keganggu banget gue. Ada telepon masuk terus teman-teman. Sebentar ya. Ya. List dari si robot.txt-nya cari aja banyak kok ya. Sebenarnya kalau tanpa rules di robot.txt, by default mereka bisa nge-crawl kontennya teman-teman. Tapi ini apa, untuk memastikan aja ya, teman-teman kasih akses ke mereka, terutama akses terhadap konten-konten yang penting yang teman-teman punya di websitenya teman-teman. Ya, sama seperti user agent lain yang Googlebot dan seterusnya teman-teman. Kasih aksesnya, pastiin bahwa setiap LLM platform mereka punya akses terhadap kontennya teman-teman. Ya. Kemudian ini juga mungkin teman-teman pernah dengar namanya LLMS text ya. Ini satu inisiatif, aduh gue lupa namanya siapa ya. Ada satu orang yang bikin inisiatif ini ya. Dan ini berbeda dengan robot.txt fungsinya. Si LLMS text ini khusus dealing dengan si AI platform ya. Tujuannya adalah untuk protect kontennya teman-teman, terutama untuk konten-konten yang teman-teman misalnya, aduh gue nggak mau nih si konten ini nantinya digunakan oleh AI platform untuk membangun jawaban di AI platform tersebut. Kan? Tapi di sisi lain teman-teman juga mau misalnya supaya si AI platformnya punya interaksi yang maksimal terhadap semua konten yang teman-teman miliki. Ya. LLM text ini bentuknya markup ya. Nanti contohnya ada di sini ya, untuk setiap platform teman-teman bisa lihat contohnya seperti apa gitu ya. Dan problemnya sekarang nggak semua AI platform, LLM platform adopt ini ya. So teman-teman bisa siapkan dari sekarang, karena menurut gue ya kalau liatin trennya dan buzz-nya gitu ya teman-teman, kemungkinan AI platform akan dalam waktu dekat adopt ini gitu ya. Tadi atau kemarin gue lihat ada satu orang yang post di LinkedIn yang ngasih lihat di di server lognya mereka bahwa si ChatGPT, si OpenAI botnya itu ngehit ke si LLMS text ini ya. Meskipun belum ada informasi cara mereka untuk ngerespon terhadap semua markup yang ada di LLMS text ini seperti apa. Ini tapi kalau teman-teman mau lakukan sekarang, gue rasa nggak ada ininya untuk teman-teman ya, nggak ada loginya untuk teman-teman lakukan. Gue juga mencoba untuk testing ini di beberapa website klien gue, kan. Dan gue pengen lihat beberapa hal. Yang pertama adalah interaksi dari si botnya AI platform terhadap si konten-konten yang gue punya ya.
Kalau teman-teman punya Screaming Frog Spider log ya, teman-teman bisa ekspor tuh lognya dari servernya teman-teman, masukin ke si Screaming Frog itu, terus teman-teman lihat lebih sering atau enggak si AI bot ini nge-crawl kontennya teman-teman. Kan ada peningkatan atau enggak gitu ya. Atau tanpa Screaming Frog juga teman-teman bisa akses itu dari servernya teman-teman ya, ekspor aja data server lognya. Cuman ngenalinya kan kalau websitenya besar agak lumayan tricky ya teman-teman. Banyak gitu ininya. Tapi manual juga possible untuk dilakukan. Teman-teman lihat seberapa sering si AI bot-nya nge-crawl kontennya teman-teman. Ya. Ya, yang pasti teman-teman harus tes apakah si bot dari AI platform LLM tadi bisa melakukan crawling terhadap halaman teman-teman. Ya. Bisa pakai emulator seperti ini, atau bisa pakai tools kayak Screaming Frog misalnya, ganti user agent-nya dan seterusnya ya kan. Atau di beberapa platform teman-teman bisa request mereka untuk tes aja. Masukin URL website-nya teman-teman, minta sama mereka untuk tes. Bisa nggak mereka nge-crawl halaman teman-teman? Kan? Yang selanjutnya adalah page rendering. Ini juga gue bahas di pertemuan sebelumnya ya, dan ini masih belum berubah sampai sekarang ya teman-teman ya. Ada keterbatasan gitu di generative AI, LLM platform, untuk consume konten yang punya dependensi terhadap JavaScript. Konten-konten yang misalnya tidak akan di-render kalau misalnya satu file JavaScript ini tidak diproses duluan. Ini biasanya terjadi kalau teman-teman bangun websitenya teman-teman menggunakan JavaScript framework, ya kan? Terus JavaScript framework-nya untuk setiap halaman di websitenya teman-teman ada satu file dependensi yang harus diproses duluan sebelum si HTML, si teksnya di-render oleh browser gitu ya, atau oleh crawler ya kan. Kalau kondisinya seperti ini akan menghalangi si LLM bot ini untuk bisa nge-crawl, untuk bisa consume kontennya teman-teman. Pastiin bahwa setiap konten yang teman-teman punya, kalau teman-teman SEO pasti familiar dengan istilah ini, tidak di-render di sisi server, tapi di-render di sisi, tidak di-render di sisi klien, tapi di-render di sisi server. Kan? Ketika itu di-crawl, bentuknya sudah static HTML yang tidak punya dependensi terhadap JavaScript file. Atau tidak punya dependensi terhadap input users. Contohnya misalnya teman-teman punya satu elemen, satu teks gitu ya, terus teks itu nggak akan muncul kalau misalnya orang belum ngeklik dulu di halaman tersebut. Kalau kondisinya seperti itu, teman-teman ya, LLM-nya nggak akan bisa untuk punya akses terhadap teks tersebut. Dia nggak akan bisa nge-crawl teks tersebut. Ya. Tes deh. Paling mudah tesnya, matiin aja JavaScript-nya. Buka pakai Chrome, matiin JavaScript-nya, kelihatan nggak teksnya, kontennya. Ya. Gue yakin mungkin ya dalam waktu dekat botnya LLM juga akan enhance gitu kemampuan crawlingnya mereka ya kan. Cuman problemnya ini, untuk LLM kayak misalnya ChatGPT, Cloud dan seterusnya, DeepSeek dan seterusnya ya, crawling dan indexingnya mereka gitu ya teman-teman ya, gue tuh nggak yakin kalau ini jadi salah satu priority-nya mereka. Nah, untuk enhance ini. Makanya gue nggak tahu ini kapan akan jadi bagian dari ChatGPT misalnya bisa proses JavaScript dan seterusnya, itu belum kelihatan gitu ya kan, karena mereka punya lebih banyak priority untuk enhance si large language modelnya mereka ya kan. Ya berbeda dengan traditional search. Kalau traditional search, crawling sama indexing core dari traditional search, makanya mereka punya infrastruktur yang lebih kuat di situ gitu ya. Kalau teman-teman sekarang punya konten, tes kontennya, punya dependensi nggak terhadap JavaScript ya, atau punya dependensi terhadap input users atau enggak. Kalau ada dependensi terhadap JavaScript terhadap input users, ubah cara render dari si konten tersebut ya kan. Pastiin bahwa ketika konten itu di-crawl tidak ada dependensi terhadap JavaScript atau input users. Ya. Yang selanjutnya struktur data, terutama untuk elemen-elemen, untuk konten-konten yang membutuhkan informasi tambahan.
termasuk misalnya video, kan. Eee, ya, video kalau tanpa struktur data, informasinya sangat terbatas gitu ya, teman-teman ya. Untuk orang tahu ini video tentang apa, isinya, duration, thumbnail, dan seterusnya ada di mana ya kan. Pastiin bahwa teman-teman pakai markup di situ, ya kan. Termasuk juga konten-konten yang dalam tanda kutip disukai gitu ya oleh LLM, generative AI platform, Q&A misalnya atau FAQ, ya kan. Ada markup yang teman-teman bisa pakai di sana untuk LLM ketika mereka consume, ketika mereka crawling halaman tersebut, ketemu struktur data, lebih mudah untuk mereka mengerti, oh elemen ini adalah FAQ, oh elemen ini adalah video, informasinya seperti ini. Kalau untuk video dia akan cari duration, thumbnail di mana dan seterusnya, supaya mereka punya informasi yang lengkap tentang konten tersebut, dan konten tersebut jadi punya kesempatan lebih banyak untuk jadi bagian dari si AI overview atau ChatGPT atau Cloud, ya kan? Dan tidak perlu dipaksakan juga ya teman-teman, sesuaikan dengan isi kontennya teman-teman aja. Next, oke. Ini bagian yang ini juga ya, multimodal content optimizations ya. Untuk beberapa type of content, gue kayaknya pernah bilang juga sama teman-teman ya, di AI search ini, content diversification ini jadi salah satu strength-nya teman-teman. Instead of teman-teman hanya publish-nya adalah teks aja gitu ya. Kalau teks itu bisa teman-teman lengkapin dengan apa? Image dengan video yang memperkuat konteks dari teks tersebut ya. Lengkapin deh. Karena itu ada jadi value yang besar untuk kontennya teman-teman nantinya. Kan? Pastiin bahwa si teks yang teman-teman publish image atau video di dalamnya memperkuat isi dari teksnya. Ya. Terus hal-hal lain yang ada di halaman ini kayaknya hal yang kita lakukan di SEO lah ya teman-teman ya. Nambahin alt text, kalau itu HTML table, pakai table elemennya ya kan. Terus pastiin medianya bisa di-crawl ya. Terus pastiin kalau itu video misalnya, selain ada markup video, teman-teman tambahin transcribe di dalamnya ya kan. Hal-hal yang biasa kita lakukan di SEO. Untuk yang ini ya. Ini juga ada di webinar yang sebelumnya, semantic HTML. Ini sebetulnya teman-teman masih nyambung sama yang tadi ya, kemampuan crawling dan indexing. Terus priority crawling dan indexing dari si LLM ini tidak seperti traditional search, ya kan? Google, Bing, dan seterusnya, ya kan? Makanya si semantic HTML ini ngebantu si LLM, generative AI platform, untuk bisa consume halaman kita lebih cepat, lebih mudah. Karena tag HTML yang digunakan itu lebih deskriptif, kan? Instead of teman-teman misalnya pakainya div atau p gitu ya, atau span ya, untuk elemen misalnya headers, teman-teman bisa pakai tag HTML headers di situ. Kan? Kalau itu misalnya side menu, teman-teman punya sidebar, instead of itu pakai span, spannya dikasih kelas, CSS dan seterusnya, teman-teman pakainya aside. Kan? Kalau teman-teman punya summary, misalnya di kontennya teman-teman, instead of itu hanya P, paragraf, teman-teman ubah tagnya jadi summary. Kan? Semantic HTML ini memudahkan proses crawling si LLM yang notabene secara resource-nya terbatas gitu ketika mereka melakukan crawling untuk mengerti, oh section ini summary-nya, section ini headers-nya, oh bagian ini sidebar, oh bagian ini kan. Dan ini juga akan mempercepat proses mereka crawling yang tadi kita bicarakan tuh sebelumnya teman-teman. Ya. Dan yang tricky teman-teman, nggak semua pre-build CMS itu support semantic HTML ini ya teman-teman. Harus adjustment-nya butuh effort gitu ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman bangun websitenya from scratch, mungkin lebih mudah untuk teman-teman merubah ini gitu ya. Karena misalnya teman-teman pakai page template untuk static page, untuk blog dan seterusnya, ya udah teman-teman ubah di page template-nya itu aja. Kan? Nanti semua halaman ngikutin pakai semantic HTML ini. Yang terakhir di technical SEO ya ini page experience, dan ini bukan karena apa-apa tapi karena si crawlingnya
terbatas resource-nya, dia akan susah, akan kesulitan untuk menghabiskan resource yang terlalu banyak, melakukan crawling terhadap halaman-halaman yang misalnya response time-nya lama, rendering time-nya nggak optimal, ya kan? Atau kalau teman-teman pakai matriksnya punya Google, di page experience, ya udah, kita kan udah punya matriks yang lumayan enak ya untuk kita pakai, largest content pool pane, ya, cumulative layout shift, ya kan? Atau TTFB, time to first byte, ENP, interaction to next pane. Matrix-matrix ini menurut gue akan bantu teman-teman jadi guidance untuk ngelihat apakah page experience dari halamannya teman-teman udah optimal atau belum. Karena si generative AI-nya, mereka melakukan crawling resource-nya terbatas, kalau matrix page experience-nya jelek, ya itu akan jadi, apa ya, mengganggu gitu proses crawling-nya mereka. Ya. Bagian yang terakhir adalah measurement. Ya. Ini juga part yang penting untuk kita bicarakan ya teman-teman. Karena yang pertama nih, challenge-nya banyak di bagian measurement ini. Kan? Kalau kita nggak menyesuaikan cara kita mengukur search performance kita, tersesat kita beneran. Susah kita untuk bisa ngelihat apakah bekerja dengan baik atau enggak gitu ya. Banyak invisible traffic yang pertama. Kan? Nanti habis ini ada satu slide yang ngasih lihat ke teman-teman prosesnya seperti apa gitu ya. Dan ini ya kalau teman-teman nilai sama attributions yang tradisional, yang zaman dulu gitu ya, bisa bikin orang SEO-nya dipecat besok. Kan? Karena nggak kelihatan beberapa hal mungkin menjadikan SEO-nya terlihat tidak punya manfaat sama sekali terhadap bisnisnya, atau kecil sekali manfaatnya terhadap bisnis tersebut. Ya. Padahal mungkin sebaliknya, gitu, ya kan? Dan ini terjadi termasuk di gue juga gitu, di gue sama klien gue juga, ya masih mencoba untuk punya alignment gitu ya, in terms of measurement ini, kan? Ya susah, kita kan orang SEO nggak bisa berlindung di balik alasan ini nggak bisa kan, kita tetap harus nyari cara untuk bisa menjelaskan ini dengan baik sama stakeholder kan. Dan ini lumayan tricky karena yaitu invisible traffic yang pertama. Yang kedua, impression data yang ada. Kalau kita di traditional search, kita bisa lihat impact dari konten yang kita publish almost real time gitu ya teman-teman. Begitu kontennya diindeks sama Google, dapat opportunity untuk tampil di SERP, kita bisa lihat impressions, kita bisa lihat clicks, kita bisa lihat TRs, average ranking, dan seterusnya. Tapi kalau di AI search, banyak data yang kita nggak punya itu, ya kan? Dan kalaupun ada datanya lewat tools, kayak sekarang gue pakai SEMrush gitu ya teman-teman, itu nggak real time datanya. So ini yang tricky nih teman-teman. Ya. Ini yang menyebabkan di bagian yang ini nih, perspektifnya harus berubah. Cara untuk teman-teman ngelihat search performance itu udah nggak bisa lagi pakai linear measurement kayak dulu. Kalau dulu kan kita ngelihatnya ya udah impressions jadi clicks jadi visits jadi engagement jadi conversion. Gampang. Semuanya streamline. Ya kan? Nggak nyusahin gitu ya kan? Begitu kontennya dipublish, kita bisa tahu effortnya kita tuh jadi impression berapa besar. Dari impression itu kita jadi dapat clicks berapa banyak, dari clicks jadi visit berapa banyak, dari visit yang engage berapa banyak, engage ya conversion, kita bisa lihat terus. Lebih mudah gitu untuk kita bisa lihat itu, ya kan? Tapi kalau sekarang, ini impressionnya mungkin nggak kelihatan, clicks-nya mungkin nggak kelihatan dari organik, visit-nya mungkin nggak kelihatan dari organik, kan? So teman-teman mungkin ketemu problem di mana orang stakeholder-nya teman-teman ngelihat, ini kita publish konten banyak, tapi kalau organic traffic-nya malah turun ya, organic traffic-nya malah nggak ada, organic traffic-nya malah drop, organic traffic-nya malah nggak naik. Ini pertanyaan-pertanyaan yang valid untuk ditanyakan sama stakeholders, ya. Tapi untuk kita, jadi challenge untuk kita bisa ngelihat dampak dari semua effort SEO-nya kita. Karena kita udah nggak bisa lagi ngelihatnya menggunakan linear measurements, ya. Ya mungkin masih bisa, tapi nggak bisa secara keseluruhan gitu ya teman-teman. Teman-teman harus cari cara yang lebih kreatif untuk ngelihat uplift dari effort yang teman-teman lakukan. Kan?
Banyak yang bisa teman-teman lihat, misalnya nih ya, gue kasih hint di situ salah satunya direct traffic. Ini banyak kelihatan di website-website klien gue, kan? Organic trafficnya stagnan atau bahkan drop, tapi tiba-tiba direct trafficnya naik 30%, 40%. Ini ya gimana ya teman-teman? Bahkan beberapa waktu yang lalu sempat ada yang point out kan, dari AI overview ketika orang masuk ke website kita, itu nggak di-tag sebagai organic traffic, di-tagnya sebagai direct traffic. Itu hint satu tuh ya teman-teman. Atau sekarang hal lain yang bisa yang gue lakukan ya teman-teman. Gue coba untuk menganalisa landing page. Jadi point of view-nya gue terhadap performance search gak hanya terbatas dari source and medium aja. Tapi gue ngeliat touch point dari users ketika mereka masuk ke halaman website gue, itu touch point-nya di mana. Kan? Kalau itu align misalnya dengan konten plan yang gue publish, dengan konten-konten yang gue optimize, ya kan? Meskipun nggak bisa gue klaim 100% dari effortnya gue, ya kan? Gue akan tutup mata dengan source and medium-nya. Gue akan bilang bahwa ini loh, kan terlepas dari source and medium dari si user tersebut, konten-konten yang kita publish itu secara numbers of views naik, engagement naik, contribution terhadap conversion juga naik. Ya, saran gue teman-teman cari deh, ya kan, komponen yang bisa jadi jembatan gitu ya, untuk nunjukin ke stakeholders bahwa effortnya teman-teman di SEO ini juga masih punya dampak terhadap performance si websitenya. Karena kalau teman-teman nilai dengan linear measurement seperti dulu, impression, click, engagement, visit, dan seterusnya, ya bisa bisa dipertanyakan, itu akan sering dipertanyakan sama stakeholders. Ya. Ada tools-tools yang bisa teman-teman pakai, termasuk tadi misalnya ada yang bilang Ahrefs. Gue pakainya Semrush. Di Semrush ada AI Toolkit. AI Toolkit ngasih beberapa informations. Salah satu yang biasanya gue consume duluan adalah ini, share of voice gitu ya. Gue coba ngeliat share of voice dari website yang gue kelola seperti apa. Karena ini biasanya apa ya, sejalan gitu ya teman-teman ya dengan performance dari si websitenya. Terus gue juga ngelihat kadang-kadang brand mention dan seterusnya yang ada di AI Toolkit. Mungkin nanti kalau ada waktu gue coba tunjukin sama teman-teman AI Toolkitnya. Tapi itu problemnya adalah ya itu nggak real time gitu ya teman-teman. So informasi yang dikasih mungkin ada delay yang lumayan lama gitu. Dan sampai sekarang juga SEMrush nggak ngasih tahu ke kita berapa banyak jumlah search queries atau jumlah question yang mereka gunakan untuk mengukur itu gitu ya kan. Yang ujungnya jadi menunjukkan brand mentionnya kita tuh berapa persen, share of voice-nya kita berapa persen, dan seterusnya. Itu nggak ada informasi itu. Kan? Dan mungkin saja terjadi sampling yang digunakan oleh si SEMrush-nya nggak favorable untuk kita. Sehingga secara share voice, share of voice-nya jadi kelihatan kecil. Itu banyak limitation. Ada tools-tools lain yang bisa teman-teman gunakan yang mungkin punya banyak data yang lebih kaya dibandingkan dengan SEMrush. Di analytics ini gue yakin teman-teman udah lakukan, kasih annotation, kasih channel group baru, kasih judul channel groupnya misalnya AI traffic, pakai custom channel groupingnya, masukin session source ya, dan seterusnya. Ini gampang untuk teman-teman lakukan, tapi penting untuk teman-teman lakukan. Kalau belum dilakukan, lakukan sekarang. Kan? Key takeaway sebelum kita masuk ke tanya jawab, ada beberapa. Yang pertama, ini apapun yang gue bicarakan sekarang, harapan gue nggak merubah mindsetnya teman-teman. Users first, SEO, AI will follow gitu. Jadi jangan sampai teman-teman nanti jadi gamang terus tiba-tiba, aduh gue harus ngikutin AI ini. Enggak. Tetap fokus utamanya teman-teman adalah usersnya teman-teman. Apapun yang teman-teman lakukan, rules of thumbs yang pertama termasuk di AI ini, teman-teman tanyain ini fungsinya untuk users apa, ini ngebantu users atau enggak, ini punya value untuk users atau enggak. Kalau nggak ada ya udah tinggalin. Peduli amat soal AI dan seterusnya. Karena pada akhirnya yang punya duit, yang punya ngasih revenue untuk teman-teman ya users, bukan AI, kan? So fokusnya teman-teman nggak boleh berubah. Users first, SEO and AI will follow. Ya. Terus yang kedua, AI ini bukan tren sih teman-teman. Gue percaya ya ini akan ada terus gitu. Bahkan mungkin akan lebih besar dampaknya terhadap search audience ya. So ya proses adaptasinya harus lebih cepat, harus lebih lebih straightforward, lebih agile ya.
Gue ya banyak melakukan testing ini, testing itu ya. Strateginya diubah seperti ini, diubah seperti itu, hasilnya seperti ini, seperti itu ya. Ini hal-hal yang banyak dilakukan oleh semua orang sekarang. Kan? Belum ada literatur yang belum ada guidance, belum ada literatur yang se-ekstensif kalau kita bicara soal traditional SEO. Kan? Yang ketiga ini key takeaways yang penting, konten strateginya ubah, konten strategi yang ubah. Cara teman-teman create konten, cara teman-teman menyusun konten, cara teman-teman publish konten, ubah deh. Ya, karena kebutuhannya si AI platform ini berbeda, cara mereka consume konten juga berbeda, dan menurut gue si AI platform juga align dengan audiens kita, termasuk yang tadi gue bicarakan banyak. Ya, kontennya lebih straightforward, setiap paragraf punya tujuan yang jelas, punya punya pembahasan yang jelas dan seterusnya kan. Ini bukan hanya untuk AI keuntungannya, tapi untuk users juga akan lebih menguntungkan. Karena kalau di website, di internet gitu ya, orang kan bukan kayak baca buku, teman-teman boleh, kalau di buku kan ada preamble, ya kan, ada introduction, ada apa, ngasih sambutan ini, sambutan itu, sambutan ini, sambutan. Tapi kalau di website teman-teman nggak bisa seperti itu. Teman-teman publish content, straightforward, kasih jawaban yang jelas, pakai inverted pyramid yang gue share sama teman-teman, cari pertanyaan yang paling penting, yang menurut teman-teman paling penting untuk teman-teman ada di sana, jawab itu duluan, kasih fakta tambahan, kasih informasi tambahan setelah teman-teman melakukan itu. Jangan biarkan teman-teman kontennya tenggelam karena di atas kontennya ada intro yang panjang, kan 2-3 paragraf teman-teman masih ngomongin hal-hal yang nggak penting, baru masuk ke inti jawabannya di paragraf ketiga, paragraf kedua, dan seterusnya. Ubah polanya aja, dan teman-teman jangan seperti itu ya. That's it teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ya Mas Haikal, silakan. Silakan Mas Haikal. Ya, Om Ido, thank you sharingnya. Yes. Mau tanya seputar ini tadi pembahasan yang perspektif untuk konten yang disajikan ya, terutama untuk yang generatif AI sekarang ini. Tren search resultnya tuh lebih, kalau menurut aku mungkin lebih directness gitu ya, sama concise gitu. Dan aku juga ngeliat beberapa pattern gitu ya, mungkin ada beberapa yang publisher yang main gede ya, beberapa ya, itu dia lebih cenderung kayak bikin short form apa ya, FAQ konten gitu, jadi kayak fokusnya itu emang setiap sepede gitu ngejawab pertanyaan yang mungkin muncul di, kalau dulu kan di snippet, di apa namanya, snippet people also X tuh. Terus, jadi setiap apa konten itu sekarang bayang kayak artikel yang ngejawab pertanyaan-pertanyaan itu gitu. Kalau emang query-nya cocok dan ada apa, snippet yang memunculkan itu di search result-nya gitu. Ya, Om, ya. menurut Om Ido sendiri gimana Om? Bahkan ada beberapa yang pakai artikelnya itu FAQ skema gitu. Ya, sebenarnya kalau sampai ke FAQ skema mungkin nggak perlu seperti itu ya Mas Haikal ya. Hmm. Tapi ini ada hal yang lagi gue tes sekarang. Sekarang kalau gue publish konten, pasti gue tambahin key takeaways di dalam kontennya. Jadi kayak ada Oh summary-nya iya, dulu, ya kan? Jadi gue pengen ngasih dulu nih di awal konten gue ngasih iya. tahu isi kontennya apa. Terus jawaban-jawaban yang penting, bagian-bagian yang penting dari konten itu gue kasih dulu di awal Mas, kan? Iya. Dan pola pengerjaan kontennya yang tadi Mas Haikal bilang tuh. Kalau Mas Haikal masih ingat di SFB dulu kan, di Hmm. konten briefnya kita itu ada ask questions kan, Iya, kan? betul. Ask questionnya jawab duluan aja. Iya, kalau kita dulu kan emang apa namanya, sebelum bahkan sebelum generative AI juga emang kita SKS itu kita pakai sebagai intro kan. Jadi langsung Ya, jawab direktifnya, kemungkinan apa yes. namanya, muncul gitu ketika user mencari query ini gitu. Ya Itu tapi itu itu menurut gue makanya akan bantu sih Mas. Dan gue hmm, juga nggak menyarankan untuk Mas Haikal maksain pakai FAQ skema gitu ya. Kalau memang kontennya bukan FAQ, ya jangan pakai FAQ skema gitu ya kan. Dan aneh hmm, juga kalau itu artikel sudah FAQ skemanya di dalamnya kan, aneh kan, ya kan? iya, Kalau iya. itu halaman produk, halaman service misalnya, oke lah ada FAQ skema gitu kan, karena menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita ajukan untuk produknya kita, untuk servisnya kita. Tapi kalau itu artikel kan apa FAQ skemanya di situ kan? Gak perlu Ya itu dipaksain ya. seperti itu sih Mas. Iya. Terus sama ini Om, LLM. Itu LLM kalau menurut aku masih ada pro and kontra, yang karena kan nggak semua
apa ya, platform AI mungkin ada standar, belum ada standar lah Hmm, gitu ya, belum ada standar yang baku gitu. Apa emang diperlukan gitu emang saya. Kalau menurut Om Ido sendiri, apakah udah implementasi di beberapa. kepotong Mas Haikal. Oh, halo, sorry. Ya, ya. Ya, jadi kalau kalau dari Om Ido sendiri, apakah emang sekarang udah implementasi buat LLM juga gitu? Karena kalau menurut Ya, aku sendiri kayak LLM selam ya, karena yang TXT-nya selama ya. LLM TXT. Ya, gue ada implementasi di beberapa website, Mas, tapi gue masih ngeliat responsnya seperti apa. Matrix yang lagi gue mau cari adalah crawl rates, kalau kita di SEO bisa sebutnya crawl rates gitu ya. Tapi gue Mhm. pengen lihat lebih sering atau enggak, setelah LLMS-nya ada, lebih sering atau enggak si apa crawlernya OpenAI kah, crawlernya apa, dan seterusnya gitu ya, yang nantinya bisa menunjukkan gitu bahwa si LLMS ini membantu proses crawling dari si generatif AI platform ini. Sampai saat ini Mas Eka belum ada yang definitif gitu ya, impact-nya seperti apa. Beberapa orang Oke. baru masih nunjukin oh di hit sama botnya, dibaca sama botnya, ya kan? Tapi dampak Hmm. terhadap performance yang tadi misalnya ngomongin soal share of voice, brand mention itu belum kelihatan. Iya, soalnya fungsinya kan kayak kayak kita ngasih ke knowledge juga meta text gitu lah Ya, ke crawler ya buat markup. ini. Yes. Oke deh, thank you Om Indo, gitu ya mungkin dari aku. Siap, Mas Haikal, thank you. Thank you banget. Silakan Mas Haikal tadi ada lagi siapa tuh? Mas Mardi silakan. Mas Diki tadi. Mas Mardi atau Mas Diki yang duluan silakan. Halo Om Redo, Ya, thank you. Eh, keren banget presentasinya hari ini. Paling gue mau nanya dua, dua aja sih. Yang pertama soal inverted pyramid method yang tadi itu kan jadi kita kasih poin-poin penting di atas ya. Itu apa beresiko bikin pembaca skip untuk baca sampai bawah gitu ya. Terus yang kedua, setting KPI untuk next-nya ya relevan seperti apa? Karena kita tahu organic traffic sejak adanya AIO ini semakin kayak kelihatannya semakin turun gitu ya traffic kita. Gitu. iya. Oke, Mas ini Thank you. pertanyaannya bagus ya. Eh, yang pertama nih Mas ya, ask question dijawab di awal, tentu butuh treatment dari Mas ya, untuk ngasih trigger supaya usersnya masih punya needs untuk membaca konten sampai selesai, kan? Dan ini gue nggak bisa point out harus seperti apa, gitu ya. Tapi coba untuk kasih kayak apa? eh, Bukan trigger satu ya, magnet gitu atau apa istilahnya ya kan, di jawabannya Mas supaya si audiensnya itu mereka masih ngerasa oh iya nih jawabannya udah dapat tapi gue butuh ada informasi bawa tambahannya nih, ada informasi lain kayaknya yang lebih penting untuk gue baca ya kan. Kadang-kadang itu bisa Mas lakukan misalnya dengan menggunakan subheadings tertentu gitu ya, yang subheadingsnya triggers attention users, karena kita tahu kalau users baca konten di web dia kan bukan baca atas sampai bawah Mas. Dia bacanya scanning kan. Dia nyari pointer-pointer. Dia ngeliat judulnya, ngeliat image utamanya, dia ngeliat paragraf pertama dengan heading, subheading, maksudnya pointer-pointer itu yang Mas maksimalkan untuk jadi triggers usersnya mau baca sampai selesai. Gitu ya kan. Dan ini butuh 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 tes ya Mas, butuh coba gitu ya, butuh dites sama Mas ya kan. Gue paling banyak memperhatikan itu subheadings ya kan. First paragraph subheadings itu biasanya jadi penentu apakah si konten tersebut engagement-nya maksimal atau enggak. Karena kalau kita lihat misalnya orang masuk ke halaman kita terus selesai di bagian awal aja, above the fold aja. Dia nggak ada scrolling sampai bawah misalnya ya. Karena dia nggak ngelihat ada pointer yang menarik untuk mereka. Subheadingnya asal-asalan, subheadingnya nggak jadi triggers untuk mereka mau baca, ya kan? Coba deh, triggersnya dari situ tuh mas, di pointer-pointer itu. Untuk mas ketemu pointer-pointernya ada di mana, gue pakai Microsoft Clarity. Atau bisa pakai Hotjar, atau yang lainnya deh. Yang nunjukin click map dari users ketika users consume kontennya mas. Kalau dia pakai mobile, mas kan lihat jempolnya taruh di mana, taruh di mana, taruh di mana, taruh di mana, taruh di mana. Kemungkinan besar itu ada di headings, ada di image, ada di paragraf, ada di table, ada di apa yang menarik perhatiannya mereka. Caranya Mas untuk bisa nge-grab attention mereka sampai selesai, kasih pointer-pointer seperti itu tuh. Kan? Kasih headings, kasih image, kasih apa. Itu yang biasanya kita lakukan.
Karena behavior-nya bukan baca dari atas sampai bawah, bukan kayak orang baca buku, misalnya baca buku kan ya udah kanan ke kiri ke kanan, kiri ke kanan, kiri ke kanan, sampai bawah selesai kan. Kalau di internet orang bacanya scanning dari atas tuh nyari pointer-pointer aja. Kan? Itu yang pertama. So, menjawab pertanyaan di awal nggak akan berpengaruh kalau Mas misalnya kasih jawabannya di bagian awal selama ada pointer-pointer yang menarik untuk audiens mau baca kontennya sampai selesai. Ya. Oke, pertanyaan yang kedua ini juga pertanyaannya bagus. So KPIs-nya apa? Ini KPIs-nya ya kalau Mas mau gitu ya, gue pakai set KPIs yang gue coba tunjukin ya. Punya siapa yang bisa gue tunjukin? Ini deh ya. Sebenarnya secara set of KPIs nggak bisa ya, nggak bisa kutunjukin. Sorry, nggak bisa ternyata. Ada ininya. Nggak terlalu banyak berubah dari yang sebelumnya, Mas. Tapi gue nambahin beberapa poin di KPIs-nya, termasuk AI visibility, brand mention, sama share of voice di AI. Ya. Ini yang jadi bagian dari KPIs-nya gue. Yang tricky adalah untuk nyamain yang tadi tuh, measurement prosesnya. Karena measurement prosesnya nggak bisa pakai measurement proses yang seperti dulu gitu, linear dari impression sampai dengan conversion. Gue harus mencoba untuk meyakinkan bahwa ada invisible traffic nih yang nggak kelihatan. Kan? Makanya gue merubah bukan merubah trackingnya, cara ngelihat performance-nya diubah sedikit gitu, matriksnya nggak hanya relay sama source and medium aja. Gitu sih, Mas. Oke, thank you Om Rido. Siap. Mas Diki, silakan. Halo Mas, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Thank you banget untuk sharingnya malam ini Mas. Ada beberapa yang mau aku tanyain. Itu yang pertama dari HTTP status render tadi itu ya, HTTP status.io. Iya. Jadi aku kebetulan kemarin sempat ngetes ke website-website yang udah bener-bener pakai package pro-nya Cloudflare. Dan itu kayaknya ada masalah di situ karena walaupun user agent-nya udah aku coba untuk pakai Googlebot atau pakai ChatGPT atau pakai yang lain lah, LLM yang lain, itu dia tetap forbidden semua. Walaupun di setelan botnya yang di Cloudflare udah aku allow. Jadi waktu itu udah aku set juga untuk yang benar-benar oke, kalau user agent tertentu itu aku bolehin deh, itu tetap nggak bisa. Kira-kira ada ini lagi nggak Mas ya, untuk nyari terutama di masalah rendering yang tadi Mas Rido jelasin? Sorry ya Kak, Cloudflare itu kalau nggak salah nih ya Mas, mereka tuh ngeblok request dari botnya AI bukan ya? Yang secara otomatis. Nah itu kan bisa dibuka itu, kita bisa pilih. Paling yang Mas bisa lakukan adalah pakai whitelist paling Mas. Kenalin IP-nya kan di AI ada IP range-nya kan. Ya udah IP range-nya di whitelist aja di Cloudflare. Oh iya, oke. Sip. Paling seperti itu ya. Coba aku ini deh besok. Sama satu lagi Mas. Boleh Mas. Di ChatGPT itu ada data controls. Di situ ada improve the model for everyone. Jadi apa ini bisa kita optimalkan nggak sih? Karena ini kan seperti jadi proses trainingnya si ChatGPT gitu. Ini kalau kita ngomong di ChatGPT aja, nggak tahu di LLM yang lain ya. Menurut Mas itu gimana ya kira-kira? Ya ini udah banyak yang nyobain ya Mas ya. Jadi dia dalam tanda kutip abuse gitu ya, masukin nama brandnya dia, nama produknya dia dan seterusnya ya kan. Hasilnya nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada hasilnya, Mas. itu cuman buat ini aja kali ya, buat dengan akun yang sama gitu, kayak cookies gitu aja mungkin ya. Mungkin dipakai untuk training prosesnya, tapi final decision-nya untuk dia, terutama untuk memberikan jawaban ya Mas ya. Ini kayaknya
nggak segampang sering disebutin, sering ini enggak deh kayaknya, ya kan? Oke. So banyak yang udah nyobain, bikin account banyak terus gini ya, biasalah orang SEO kan Iya. kreatif kan. Tapi nggak ada tuh hasilnya. Oke. Berarti emang nggak bisa diupdate secara itu ya Mas ya. Sampai saat ini sih kayaknya enggak sih Mas. Oke. Sama satu lagi Mas, aku mau ini sharing sih sebenarnya, terutama dari measurement yang direct tadi itu sangat menarik banget. Karena kebetulan aku juga lagi ngepost kemarin beberapa hari yang lalu itu, terus ada solusi dari Mas Fatih Rauf itu, dia nge-share artikel gimana caranya kita bisa nge-track possible AI overview yang kebaca direct. Itu pakai fragment URL. Itu aku udah coba, aku bisa ambil snippet teksnya, jadi mungkin teman-teman yang lain juga bisa coba untuk melakukan hal yang sama. Jadi kita bisa tahu kira-kira topiknya apa sih yang lagi menarik buat si user, itu aja sih. Iya, nge-breakdown si referral URL-nya ya. Fragment URL-nya benar banget. Ya itu boleh tuh Mas. Gue sekarang sebenarnya masalahnya bukan hanya overview kan, tapi di LLM. Kalau LLM kan mungkin kalau ada referral datanya, tapi yes. Kalau orangnya misalnya nyari terus dia end up-nya pakai direct gimana? Itu apa kombinasi attribution kan? Itu yang karena ini juga mungkin dialami sama beberapa teman-teman di sini ya. Beberapa waktu belakangan ini organic traffic-nya stagnan atau turun, tapi direct traffic-nya naik tinggi. Betul, ngalamin juga sih. Ya, ya itu yang tricky tuh Mas. Jadi ya harus kreatif lah yang tadi Mas Diki sampaikan, bisa dicoba tuh ya. Terus kalau sekarang gue tadi ya udah gue tutup mata soal source sama medium, tapi gue liatin touch point pertamanya di mana, second touch point-nya kemana dan seterusnya. Terus nanti gue bisa bilang sama kliennya, ini kan konten yang gue publish nih, ini konten yang gue optimize nih, ini konten yang sini. Sama kan pakai Semrush tuh ya Mas. Di Semrush itu ada list question di mana kita jadi bagian dari AI answers ya kan. Sebentar ya, coba gue tunjukin sama teman-teman. Kayak brand radar gitu Mas. Mana ya, sebentar. Nggak bisa ini, sebentar. Ini nih Mas, jadi kalau Mas misalnya ya di sini questions gitu. Ini ketahuan sama kita questionnya apa aja, kan? Terus ada report visibility. Di sini di bawahnya ini yang biasanya sekarang lagi banyak gue analisis nih Mas. Jadi gue mau tahu nih, ini apa sih jawabannya? Seperti apa gitu si ChatGPT itu ngasih jawaban? Kan kalau dilakukan manual agak lumayan ini ya. Agak lumayan tricky kan? Ya udah gue ngeliat ke sini aja. Nyari bentuknya jawabannya apa sih, yang dibahas apa sih? Wow. Itu ada add-on-nya atau otomatis? Add-on nih? Include plan-nya atau? Enggak, add-on nih. Satu domain lagi, per domain $99. Oke. Ya, mancing duit pakai duit, Mas. Yoi. Oke, makasih banyak Mas Rino. Siap, Mas. Tadi ada yang nanyain di chat contohnya seperti apa yang lagi gue lakukan. Key takeaways di blog gue ini. Ini gue nambahin kayak ginian nih. Summary lah ya. TLDR. Too lazy, don't read. Jadi item-item pentingnya gue kasih dulu di awal. Atau bentuknya kayak mana ya? Coba. Nih, paragraf. Terserah, yang penting gue ngasih apa yang menurut gue paling penting dari kontennya gue di bagian awalnya dulu. Lagi ngetes aja responnya seperti apa nanti. Begitu, teman-teman. Hasilnya gimana, Mas? Belum kelihatan, Mas. Ini baru publish. Baru publish kemarin kayak 21 Juli itu. Oh iya. Sebenarnya di klien gue juga gue lagi mulai untuk publish seperti itu, tapi ya
belum kelihatan hasilnya seperti apa. Nanti kalau ada update hasilnya seperti apa, gue akan share sama teman-teman. Mas boleh share ini Mas apa pengaplikasian LLMS.txt? Sorry, boleh mana ya? LLMS.txt. Ini contohnya nih. Generatornya banyak kok. Kalau Mas mau ini ya. Ini bentuknya markup seperti ini nih. Pakai generator aja. LLMS.txt generator. LLMS itu real time update atau enggak, Mas? Enggak sih. Di WordPress malah ada pluginnya nih. Berbeda sama, ini bukan sitemap ya. Bukan sitemap. Plugin WordPress-nya ada tuh. Nanti teman-teman bisa cari ya. Oke. Oke, Mas. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Kalau nggak ada, sebelum menutup, ini kalau teman-teman mau ikutan, gue punya weekend course nanti tanggal 9 sama 10 ya. Bahasanya kebetulan ngelanjutin yang ini. Jadi teman-teman bisa lihat di websitenya kita. Thank you ya teman-teman yang sudah join. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Ketemu lagi di webinar kita selanjutnya. Thank you ya teman-teman. Dadah. Thank you, Mas. Terima kasih, Mas. Thank you. Terima kasih, Mas. Terima kasih.